Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa hatta nahat qulubuhum linahwi famin azimi sya'ni lam tahwihi. Tsumma sholatu ma salamil laiki 'alan nabil wal khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqana Qur'ana bil i'rabi. Amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube yang berbahagia, di channel YouTube MIC Nganjuk Kota, alhamdulillah di hari ini kita bertemu dan berjumpa lagi di dalam acara yang sama, yaitu dalam rangka kita bersama-sama untuk saling memotivasi dan menyemangati di dalam menjalankan keseharian kita, terkhususnya di dalam ibadah dalam bulan Ramadan ini. Karena sudah menjadi kemakluman di dalam kitab-kitab fikih, di dalam hukum-hukum Islam, itu setiap ibadah yang wajib itu pasti ada ibadah sunnahnya. Jadi setiap ada ibadah wajib itu pasti dikelilingi sunnah. Itu bisa dipastikan. Kita sholat wajib, pasti ada sholat sunnahnya. Kita ibadah haji, pasti ada banyak kesunahan-kesunahan haji. Kita zakat, banyak sekali kesunahan-kesunahan dalam zakat. Kita melakukan puasa, juga sama, banyak sekali kesunahan-kesunahan di dalam puasa. Yang mana kesunahan-kesunahan itu mempunyai fadilah tersendiri. Tapi kesunahan-kesunahan itu bukanlah pokok, tapi bisa menyempurnakan kekurangan dari yang pokok. Jadi maksud pokok itu ya kesunahan itu tidak sampai merusak ibadah tersebut apabila kesunahan itu tidak dilakukan. Termasuk yang paling terkenal di dalam Ramadan, kesunahannya adalah tarawih. Kita tidak usah memperdebatkan lagi tentang tarawih, karena ini bukan forumnya ya. Ada yang bilang sekian rakaat, ada yang bilang sekian rakaat. Tapi kalau saya itu meyakini dari yang 20 rakaat dan witirnya 3. Karena itulah dalil yang saya pahami dan saya yakini kebenarannya. Tentang sholat tarawih, kita harus tahu satu, posisi sholat tarawih itu adalah sunnah. Itu sunnah. Tapi kita juga pahami kesunahan yang gone bulan Ramadan niku diganjar wajib. Kesunahan yang gone Ramadan diganjar. Maka ngelakoni tarawih itu adalah seperti kita di bulan Ramadan melaksanakan sholat wajib dalam sisi pahala. Meskipun tarawih itu ibadah yang hanya khusus di Ramadan dan utama, tapi harus kita kaji bahwasanya sholat sunnah yang paling utama lek tarawih dibanding kali qobliyah ba'diyah niku tetep tasik utama qobliyah ba'diyah yang muakkadah. Jadi ojo sampai ngelakoni kesunahan-kesunahan tapi meninggalkan kesunahan-kesunahan justru yang lebih utama. Dan sholat yang utama yang tidak terikat dengan sholat itu adalah sholat witir. Itu sholat sunnah yang paling utama. Karena di dalam madhab 4 itu diperdebatkan, ada yang dawuh sholat witir itu hukumnya wajib. Maka sholat witir di posisi yang tertinggi dalam sholat sunnah. Maka kalau andekan milih, maka milih qobliyah ba'diyah meskipun gak terawih. Iku andekan milih. Tapi jangan sia-siakan kesempatan Ramadan terus dipilihku padahal punya kesempatan untuk tarawih. Lah tradisi tarawih niku kata hal sing mungkin nggih niki saling mengingatkan. Mungkin akeh sing kirang begitu mengerti. Mungkin mawon, mungkin ngeten. Tarawih niku mboten kudu dilakoni
di waktu-waktu yang seperti kita lihat itu, setelah sholat isya langsung. Satu. Nomor dua, sholat tarawih itu tidak juga harus di masjid, tidak juga harus di musola. Nomor tiga, tarawih niku ora kudu jamaah. Sehingga nopo ngeten. Awake dhewe repot. Pahami nggih, namine repote tiyang kadang macam-macam nggih, apalagi yang sudah berkeluarga. Ketika isya sudah azan, awak dhewe pun badhe niat salat isya dan tarawih. Kemudian ada halangan, entah halangan apa yang tidak bisa ditinggalkan. Maka ya sudah, kita melakukan kewajiban kita itu, yaitu melaksanakan tugas niku sing berupa ini acara nopo niku. Nanti kita tarawih di malam hari. Nanti kita tarawih selepas kita melaksanakan tugas tersebut. Umpamane enten pekerjaan sing satpam pun waya shift awan. Ini saged tarawih. Tapi kanggone satpam sing oleh shift malam bisa melaksanakan tarawih, kalau bisa ya, bisa melaksanakan tarawih ya di malam hari. Wah niku satpamnya sampai esuk mboten saged, ya sudah nggak usah tarawih. Karena kewajiban itu harus lebih diutamakan daripada sunnah. Jadi tetap, jadi satpam jogo kewajibannya melaksanakan pekerjaan itu kewajiban. Tarawih itu sunnah. Nah memang faktanya mboten saged karena sedang tugas. Nah kalau memahami seperti ini sehingga nopo, nggak usah ada merasa bersalah dan seterusnya. Sudah jalani hidup ini dengan keadaan kita masing-masing. Yang penting kita sudah berada di posisi yang benar, kita menjalankan kewajiban, dan di saat itu dalam waktu yang bersamaan awak dhewe gak iso nglakoni kesunahan gak tarawih. Nomor kali lek paham hukum ngeten iki, nomor kali ketika awak dhewe tarawih terus ngerti ana wong gak tarawih. Kaya tarawih ana wong peda motoran, ana wong riwari, kita enggak usah prasangka buruk. Kita pahami tarawih itu sunnah. Mungkin dia sedang mencarikan nafkah untuk keluarganya. Mungkin dia sedang mengantarkan orang sakit. Mungkin juga dia tarawihnya tidak saat ini, nanti malam di rumahnya. Dan tarawih di waktu lebih malam itu memang lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dari sanad Abu Hurairah, juga di dalam kitab Bulughul Maram atau yang saya baca adalah Ibanatul Ahkam syarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keadaan iman dan ikhlas karena Allah, mencari pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lewat. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi Ramadan ayo kita hidupkan, ayo kita ramaikan dengan perlakuan-perlakuan yang berdasarkan keimanan dan ikhtisab. Jadi kudu ikhlas, memang saya mencari pahala, memang saya mencari ridho Allah, memang saya percaya ini perintah Allah. Kemudian di dalam menjalankan ibadah puasa tersebut ada juga ibadah yang populer, cuma populer ini kebalikan daripada tarawih. Kalau tarawih niku biasa lho, biasa. Rame ini ninggone awal Ramadan. Ketika Ramadan niku pun semakin mendekati Idul Fitri, maka bersamaan pula sing tarawih saya saiki biasane nggih. Di banyak tempat niku ngoten biasane. Tapi ada ibadah yang juga termasuk kesunahan di dalam Ramadan.
sing pemandangane keadaan niku waliane traweh. Traweh rame ning ngarep, sepi ning mburi. Lek niki sepi ning ngarep, rame ning mburi. Napa niku itikaf? Itikaf itu juga disunahkan khususnya di bulan Ramadan. Meskipun itikaf niku nggih disunahkan di bulan apa saja ya. Yang penting di dalam itikaf itu kita memahami ada hal-hal yang menjadi pokok itikaf. Itikaf itu al-lubsu netepi meneng fil masjid di dalam masjid. Jadi umpamane jenengan melebet masjid, duduk terus niat itikaf dengan melebihi batas tumakninah sholat, pemene 1 menit atau 5 menit atau 2 menit dengan niat itikaf, itu jenengan pengasal ganjaran itikaf. Itikaf niku mudah, itikaf niku sederhana. Jadi mlebu masjid nek tasik melaku ngeten niki hukum fikih nggih. Nek tasik melaku ngeten durung mandeg, durung menetap niku kok niat niku mboten sah. Jadi mlebu masjid terus longgo pelek nembe niat itikaf, itu yang benar. Nah di situ baca apa di dalam syarat atau rukun itikaf? Rukun itikaf tidak ada harus baca apa mboten enten. Cuma itikaf niku memang kita sedang berada di rumah Allah, maka bacalah kalimah-kalimah yang memuji kepada Allah, kalimah-kalimah yang kita tujukan kepada Allah untuk mensucikan Allah, kalimah-kalimah yang untuk agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, kalimah-kalimah yang thayyibah lainnya. Itikaf tersebut juga dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashrul akhirah min Ramadhana shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ketika Ramadan sudah masuk pada puluhan yang akhir, jadi 10, 20, jadi 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai habis Ramadan. Di yang akhir ini 20 ke atas niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syadda mi'zarahu, mengencangkan ngerapetno sabuke, tegese cara bahasa makna kuno cancut tali wondo, cenceng-cenceng menunjukkan sigap siap-siap berjuang, wabeh dirapeti. Wa ahya lailahu, dan malam Ramadan akhir itu dihidupkan oleh Rasulullah. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini? 1, istighbabu qiyamul lail. Kita diperintahkan untuk qiyamul lail. Nomor 2, taqidu ihya ilayalil usri min Ramadan. Kita diperintahkan secara muakkad untuk menghidupkan malam-malam puluhan di dalam bulan Ramadan. Yang 3, hadis ini juga memberikan pemahaman istighbabu isyraqil ahli ma'ar rajuli fil ibadati al mustahabbah wa anna dzalika matlubun minhu. Sebisa mungkin kita ajak istri dan anak kita atau keluarga kita untuk menghidupkan malam Ramadan tersebut dengan melaksanakan qiyamul lail atau di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Bayanu anna akhir Ramadhana afdaluhu di annahu khatimatul amal. Jadi hadis ini juga menerangkan dari sekian Ramadan mulai tanggal 1 sampai 10 namanya puluhan awal, 10 sampai 20 puluhan tengah yang kedua, 20 sampai habisnya Ramadan puluhan akhir. Di antara 3 puluhan niki wau sing paling utama adalah puluhan yang terakhir, sesuai dengan hadis yang muttafaq alaih dari Sayyidah Aisyah, karena di situ Rasulullah itu benar-benar lebih lagi semangatnya daripada di puluhan awal dan puluhan yang kedua. Meskipun di puluhan awal
dan bulan yang kedua Rasulullah tetap semangat, tapi ada lebih di puluhan yang terakhir. Para pemirsa, kalau kita memahami iktikaf dengan yang sebenarnya, maka sebenarnya iktikaf itu mudah. Kita andaikan tidak bisa iktikaf secara sempurna maksimal, ya sudah kita iktikaf. Kita datang ke masjid, duduk situ 1 jam atau setengah jam atau berapa puluh menit sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampailah di dalam Ramadan ini kita sama sekali tidak mendatangi rumah Allah, yaitu masjid, meskipun dengan hanya iktikaf. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.